Ada yang jomplang dalam dunia kepemimpinan kita saat ini. Presiden Prabowo merasakan, bahkan jujur mengakui kurangnya komunikasi pemerintahannya kepada rakyat. Apa yang dikerjakannya tidak saja tidak diketahui, tapi juga dianggap keliru oleh rakyat. Padahal apa yang dikerjakannya baik untuk rakyat. Soal efisiensi misalnya, di mana-mana soal efisiensi ini pastilah baik, tapi kok bisa-bisanya rakyat justru menganggapnya tak baik, bahkan kebijakan efisiensi ini sampai pula didemo untuk segera dihentikan. Di sisi lain, ada pula Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dianggap kelebihan atau surplus dalam hal komunikasi dengan rakyat. Dia mau bersih tegang urat leher dengan remaja belasan tahun dan menjadi pro kontra. Bahkan oleh gubernur provinsi lain, Deddy Mulyadi dikatakan sebagai gubernur konten. Kurangnya komunikasi pemerintahan dengan rakyat yang diakui oleh Presiden Prabowo bukanlah kesalahan dari Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sudah mundur. Presiden Prabowo sendiri sudah mengakui bahwa dirinya lah yang salah. Dia salah persepsi sejak awal. Dia mengira komunikasi pemerintahan dengan rakyat akan otomatis membaik kalau pemerintahannya sukses. Ternyata itu salah besar. Pemerintahan gagal pun, kalau komunikasi pemerintahannya baik dan canggih, maka gagal pun bisa terlihat sukses. Ada terminologi yang mengatakan bahwa informasi yang keliru, kalau diulang secara terus-menerus, maka informasi yang keliru itu menjadi kebenaran. Itulah pentingnya sebuah komunikasi, dan itu pula lah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat yang menuai kontroversi itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dianggap berlebihan dalam komunikasi dengan rakyat sebetulnya bisa mentransfer kelebihannya itu kepada Presiden Prabowo yang justru menganggap serba kekurangan komunikasi pemerintahannya dengan rakyat. Tapi tentu tak semudah itu. Masing-masing pemimpin punya gaya komunikasinya sendiri-sendiri. Deddy Mulyadi sudah melakukan gaya komunikasi seperti yang dilakukannya saat ini sejak lama. Itu bukanlah dibuat-buat, mengalir begitu saja, bukan baru terpikir saat ini pula. Kalau ada yang mengatakan itu sebagai pencitraan, ya tidak salah juga, itu memang pencitraan. Itulah gaya komunikasi seorang Deddy Mulyadi. Bahkan ia pernah mengadvokasi kasus Vina Cirebon, membantu berbagai pihak dalam kasus itu lewat AdSense YouTube yang konon tembus miliaran rupiah. Hebat dia. Deddy Mulyadi hampir mirip dengan Jokowi, seorang pemimpin yang merangkak dari bawah, benar-benar merangkak. Tak mirip betul dengan Jokowi yang ada lompat-lompatannya juga, dari wali kota Solo hinggap sebentar sebagai gubernur Jakarta, lalu terbang lagi menjadi presiden 2 periode. Demam Jokowi tak tertahankan lagi. Prabowo yang lahirnya sudah dalam keluarga pemimpin tak berdaya, 2 kali berturut-turut kalah melawan Jokowi. Bahkan Prabowo sampai terus terang mengatakan Jokowi adalah gurunya. Gaya komunikasi Jokowi dulunya juga disorot dan menuai kontroversi. Tapi kontroversi itu tak sanggup menahan laju Jokowi hingga menjadi presiden 2 periode. Wajar saja orang trauma dengan gaya komunikasi Deddy Mulyadi, efek dari Jokowi itu. Tapi Deddy Mulyadi dan Jokowi berbeda jauh sekali. Gaya komunikasi Deddy Mulyadi dengan rakyat terlihat lebih otentik ketimbang Jokowi. Sebetulnya agak mirip Prabowo, lebih apa adanya. Penceritaan bukanlah sekedar pencitraan semata, ada nilai bahkan ilmu dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Deddy Mulyadi belum terlihat dari dalam mobilnya lempar-lempar sembako atau bingkisan kepada rakyat sebagai bentuk komunikasi bahwa dia adalah seorang pemimpin yang pemurah. Deddy Mulyadi juga suka memberi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan caranya sendiri. Video dia memberi itu bisa jadi lebih besar uangnya daripada apa yang diberikannya itu, saking viralnya video itu. Ia mendukung Bupati Purwakarta yang kebingungan menghadapi remaja yang sering tawuran, lalu menitipkan ke barak militer untuk dibina. Ini sedang viral pula dibahas apakah menyalahi aturan atau tidak. Dalam setiap periode, masalah gaya komunikasi seorang pemimpin selalu menjadi sorotan.
Jadi Hasan Nasbi bukanlah korban dari kekurangan komunikasi pemerintahan yang diakui Presiden Prabowo. Mestinya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan tak dibentuk Jokowi 2 bulan ia mau lengser itu. Sebab Prabowo belum tentu memerlukannya. Dan terbukti Prabowo tak memerlukan itu. Yang diperlukan Prabowo memang semacam juru bicara seperti SBY. Dan itu orangnya bukan pula Hasan Nasbi. Ada Daniel Anzar Simanjuntak yang berpengalaman menjurubicarai Prabowo. Kenapa itu tak difungsikan sejak awal? Karena sudah ada kepala PCO. Kalau orang seperti Deddy Mulyadi yang jadi presiden, maka ia malah tak perlu juru bicara. Ia bisa menjurubicarai dirinya sendiri. Agaknya Wapres Gibran juga mulai meniru Deddy Mulyadi dengan rutin membuat video monolog. Siapa tahu setelah kita punya gubernur konten, kita punya juga Wapres konten, tapi jalannya masih terlalu jauh untuk melampaui Deddy Mulyadi.